Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa gereja mengajarkan sakramen? Atau mungkin kamu ingin lebih mengenal iman Katolik tetapi bingung harus memulai dari mana? Sekarang jangan khawatir, karena di sini saya akan memberikan katekese singkat yang sederhana, jelas, dan pastinya akan penuh makna. Saudara-saudari, hari ini kita akan membahas tentang sakramen dalam gereja Katolik. Saudara-saudari terkasih, sakramen adalah tanda kasih Allah yang kelihatan dan menjadi sarana rahmat bagi umat beriman. Dalam gereja Katolik, sakramen diberikan oleh Kristus sendiri dan dipercayakan kepada gereja sebagai sarana keselamatan. Katekismus Gereja Katolik nomor 1131 menyatakan bahwa sakramen adalah tanda-tanda yang efektif dari rahmat yang ditetapkan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja yang olehnya kehidupan ilahi dianugerahkan kepada kita. Dengan kata lain, sakramen bukan hanya simbol, tetapi benar-benar memberikan rahmat Allah kepada penerimanya. Gereja Katolik mempunyai 7 sakramen yang dikelompokkan dalam 3 kategori. Kategori pertama ialah sakramen inisiasi yang mencakup sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Sakramen baptis ialah sakramen yang menjadikan seseorang sebagai anggota gereja dan menghapus dosa asal. Sedangkan sakramen ekaristi adalah sakramen yang menghadirkan Yesus secara nyata dalam rupa roti dan anggur yang dikonsekrasikan sebagaimana dikatakan dalam Lukas 22 ayat 19-20. Dan sakramen krisma adalah sakramen yang memberikan penguatan Roh Kudus bagi orang yang telah dibaptis agar semakin teguh dalam iman, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 17. Saudara-saudari, kategori kedua dari sakramen dalam gereja Katolik adalah sakramen penyembuhan yang mencakup antara lain sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen tobat ialah sakramen yang memberikan pengampunan dosa melalui imam sebagai wakil Kristus. Sedangkan sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen yang diberikan kepada mereka yang sakit atau dalam bahaya kematian untuk mendapatkan kekuatan rohani dan jika dikehendaki Tuhan, penyembuhan jasmani seperti yang diajarkan dalam Yakobus bab 5 ayat 14-15. Sedangkan kategori ketiga dari sakramen dalam gereja Katolik adalah sakramen pelayanan dan perutusan. Sakramen pelayanan ini mencakup sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Sakramen imamat adalah sakramen yang memberikan tugas pelayanan kepada imam untuk menggembalakan umat Allah sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani bab 5 ayat 1. Sedangkan sakramen perkawinan adalah sakramen yang menguduskan pernikahan antara pria dan wanita dalam perjanjian yang tak terceraikan sebagaimana dikatakan dalam Markus 10 ayat 9. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, sakramen adalah cara utama Allah untuk menyampaikan rahmat-Nya kepada kita. Melalui sakramen, kita dipersatukan dengan Kristus, dikuatkan dalam iman, serta menerima bimbingan dan pertolongan dalam perjalanan hidup kita. Sakramen bukan hanya seremonial atau tradisi semata, tetapi merupakan cara nyata Allah menyentuh dan membimbing hidup kita. Oleh karena itu, setiap umat Katolik hendaknya memahami dan menerima sakramen dengan hati yang siap dan penuh iman. Semoga katekese ini membantu kita semakin mencintai sakramen dan menjalani hidup sebagai murid Kristus. Amin.